Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'u itu maknanya menelantarkan anak yatim. Siapa yang menelantarkan? Pertama, orang-orang yang ada kaitan dengan dia, yang dianggap mendustakan agama itu, entah orang tuanya, emaknya, atau saudara daripada bapaknya, pak mudanya, atau kakeknya, atau tetangganya, atau orang-orang yang ada dah sekelilingnya, dan orang-orang yang mampu, orang-orang Islam yang mampu yang tidak memperdulikannya. Itu makna yadu'ul yatim, dianggap mendusta agama. Kalau masalah marah hardik itu di ad-duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi maka adapun kepada anak yatim itu fala taqhar. Taqhar itu keras di situ bukan keras untuk baik, keras misalnya menghardiknya, membentaknya dan lain semacamnya. Kenapa demikian? Karena yang hakikatnya berperilaku demikian tuh Pak, ketika kita berperilaku baik kepada anak yatim, tidak menghardik dan semacamnya, itu hakikatnya kita sedang mengingat masa lampau Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ke anak yatimnya itu, bukan itu. Karena Nabi Muhammad dulu pernah mengalami masa seperti anak yatim itu, padahal bahkan lebih dari itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita menelantarkan mereka atau menghardik mereka atau ibaratnya menyepelekan mereka, keraslah terhadap mereka, itu seolah-olah kita tidak bisa menerima dan tak menghargai kehidupan yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangannya itu ke situ. Kedua, Rasulullah mengajarkan kita tuh supaya kita tuh berbaik terhadap sesama. Yang termasuk dilarang di sini siapa saja, termasuk emaknya. Sama tuh Pak, termasuk emaknya. Jadi menghardik, membentak, sama. Meskipun bahasa kata emaknya ini kan anak saya, meskipun anak saya. Karena ketika dia itu yatim, statusnya berbeda, naik levelnya di agama itu naik Pak. Level yatim itu naik. Kalau dia asalnya anak ibu itu, anak saya kata seorang ibu janda tadi itu. Tapi ketika dia yatim, naik dia. Bukan hanya sebagai anaknya, tapi dia statusnya juga sebagai yatim. Kalau sudah yatim, dua amanat yang dia terima dari Nabi Muhammad. Satu, amanat sebagai anak. Dua, amanat sebagai yatim. Berat itu memang. Maka kata Rasulullah, khairu baitin, sebaik-baiknya rumah, fihi yatimun wa yuhsinu ilaihi. Di dalam rumah tersebut ada anak yatim dan dia berbuat baik kepadanya. Karena anak yatim itu di antara sumber pandangan Nabi Muhammad SAW. Itu anak yatim itu Pak. Jadi cuma sekarang mesti paham kategori yatim itu siapa? Malla abalahu, orang yang tidak ada bapak, bapaknya meninggal, maksudnya bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau udah tua-tua begini bapak dan meninggal nak ngaku yatim, ya bukan. Kami yatim gak Pak Ustaz, lama dah bapak kami meninggal, umur dah berapa dah ngaku yatim. Cuma ada gini Pak, ini yang mesti kita sosialisasikan dan mesti ada caranya. Ada sebagian ulama itu memang yang mengartikan begini, ana wa kafirul yatim hakada. Yang dimaksud wa kafirul yatim itu Pak, bukan menyantuni anak yatim ya. Jadi kalau bapak menggunakan hadis ini untuk mengartikan menyantuni anak yatim, kurang tepat. Makna yang kata Nabi, saya dan orang wa kafirul yatim hakada, seperti ini kata Rasulullah, dekat nanti kedudukannya di surga seperti telunjuk dan jari tengah. Itu pahami, bukan yang menyantuni tapi yang menanggung.
Menanggung itu ya bukan sebulan, bukan setahun, Pak. Sampai dia dewasa. Bukan setahun sekali. Setiap bulan Muharram, bulan apa kita beri, itu namanya menyantuni. Bagus, sedekah ke anak yatim bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, bapak statusnya adalah kafilul yatim. Ada janda, anaknya 2, yatim masih kecil. Jangankan untuk sekolah, untuk makan aja susah. Untuk biaya sekolah tak ada, bapak biayai. Kalau perlu dengan emak-emaknya sekali. Ya tidak apa-apa. Beli 1 gratis 3 kan gitu. Tidak apa-apa. Kalau mau mampu, tidak masalah itu. Cuma cobaannya berat, Pak. Bapak nanggung yatim itu berat cobaannya. Apalagi emaknya masih muda. Apa kata orang? Yang pertama cobaannya pasti istrinya sendiri. Abang juga begitu, jangan-jangan kata dia. Jangan-jangan. Itu yang bahaya. Maka kalau kita mau menanggung anak yatim, jangan melalui kita. Libatkan orang lain. Supaya aman dengan tuan rumah tangga, dengan orang rumah kita suruh. Ini tanggung, adik yang mendistribusikan, yang memberikan, yang menanggungkan. Nah gitu aman, Pak. Kalau bapak sendiri itu takut ada udang di balik batu. niatnya merawat anaknya lama-lama merawat emaknya itu. Yang gitu. Tapi ya itu cobaannya, itu kebaikan. Jadi kafilul yatim, nanggung. Cari di lingkungan bapak, tak usah jauh-jauh dulu. Di kampung bapak, di kampung kita cari. Kalau bapak punya kemampuan, cari. Tak usah banyak, 1, bapak mampu 1 aja. Oh, jajannya sehari berapa? 5.000 dia pergi sekolah jajan. Berarti sebulan 150.000. Bapak kasihkan. Nah gitu, kafilul yatim. Berarti bapak namanya nanggung jajannya. Yang penting statusnya tuh nanggung. Oh, bapak bilang lagi, kalau kamu butuh baju sekolah, bilang dengan saya. Akhirnya setiap nak beli baju, bapak yang belikan. Itu juga namanya kafilul yatim. Maka Pak, janda itu mulia di sisi Allah derajatnya itu. Janda yang yatim tadi itu, punya anak yatim tadi itu, karena ketika dia merawat anak itu, dia 2 pahala itu dapat. 1, menanggung anaknya, 2, menanggung yatimnya. Nah itu hebatnya, Pak. Maka ada janda itu, Pak, biasanya yang meninggal suaminya tak akan menikah sampai anaknya dewasa. Ada yang begitu. Kenapa? Karena dia tak ingin lepas pahala menanggung yatim. Kalau dia menikah, anaknya masih kecil misalnya, otomatis kan yang nanggung suaminya lagi. Suaminya dia. Jadi ada perpindahan itu. Ada yang sebagian begitu ada. Tapi ada juga karena tak mampu dia sendiri untuk menafkahi, akhirnya ketemu dengan laki-laki yang bisa membantu dia, nolong dia, sehingga bisa menafkahi si yatim tadi. Demikianlah pengertiannya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir